Gitu. Iya, kan dia tuh ternyata stand up comedy itu tuh nggak cuman asal lu ngomong doang nih ya, teman-teman Insight ya. Jadi ternyata itu ada banyak banget turunan ilmunya. Dan rules terkonsep of three dan segala macam, callback lah, bla 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 blanya gitu kan. Dan terkonsep. Jadi kalau seandainya orang mikir, wah stand up comedy tuh orang langsung naik gitu, langsung bikin lucu, sebenarnya enggak. Di saat mereka naik, mereka udah punya materinya. Mereka apa yang gue pelajari itu adalah apa yang lo sampaikan itu yang lo tulis, dan apa yang lo tulis itu yang akan lo sampaikan. Gitu. Jadi lo di dalam stand up comedy, di saat lo naik, ini materi semua udah ada di lo gitu. Jadi lo tinggal menyampaikan doang, tapi sebetulnya ini udah tertulis semuanya materinya gitu. Bukan seperti kayak ludruk naik gitu, terus bercanda ngelawak gitu segala. Nggak seperti itu gitu. Makanya kalau seandainya dilihat orang-orang anak stand up comedy itu di belakang panggung itu mereka bukan orang-orang yang benar-benar komedian. Kadang-kadang mereka orang yang mikir. Orang yang bebannya susah. Susah hidup stand up comedy di Indonesia tuh susah, nggak kayak di luar negeri. Marcel, lo lagi diomongin, Sel. Berat loh. Makanya banyak anak stand up comedy sekarang udah beloknya ke film, kemana. Iya, gitu. Sekarang tuh banyaknya malah mereka jadi sutradara, mereka jadi penulis, gitu-gitu kan. Karena di Indonesia ini berat. Untuk bisa besar di stand up comedy itu nggak seperti kayak di luar. Di luar itu benar-benar dihargain stand up comedy. Hidup banget di sana. Dan orang yang nonton itu adalah orang-orang yang open minded. Kalau di Indonesia itu jarang banget ada orang yang open minded. Gue pernah kok gue stand up comedy ada orang ngamuk-ngamuk gara-gara materi. Gue pernah. Apa lu bahas apaan waktu itu? Ya gue bahas nyenggol masalah apa deh, nggak usah materinya, nyenggol masalah apa? Ya gue bahas apa ya waktu itu? Tentang gue bikin komedi tentang gue lupa ya, tentang kearapan kalau nggak salah. Soalnya materi-materi gue juga konten-konten materi Arab juga gitu. Iya kan lu banyak ngangkat itu emang. Dan ada yang nggak setuju gitu. Wah nggak lucu nih kayak gini gitu. Tapi dari kalangan Arab juga? Bukan dari kalangan Arab justru. Kayaknya emang ya gue nggak tahu ya, cuman mungkin ada tendensi ke arah lebih rasis gitu. Mungkin dia nggak suka orang Arab gitu, atau apa gitu. Jadi hal-hal komedi itu akhirnya jadi masalah buat dia. Pernah gitu ngadepin, dan bukan gue aja, banyak teman-teman stand up komedi yang juga pernah ngadepin kayak gitu. Iya benar. Jadi gue ngerasa stand up komedi di Indonesia itu agak susah ya karena belum banyak orang-orang yang open minded. Beda kalau seandainya kayak di luar gitu. Di luar itu orang yang nonton, mereka udah ngerti apa yang kita bawain ini kelucuan semua gitu. Dan nggak harus diambil hati. Jadi salah satu alasan lo nggak nerusin di stand up comedy karena lo tahu potensinya masih berat banget. Karena duitnya kecil sih. Enakan bikin konten cuy, serius. Lo bikin stand up komedi, lo bikin materi, lo bikin nulis segala, abis itu lo latihan, butuh waktu 1 minggu. Lo baru setelah 1 minggu baru bisa lo open mic di itu. Latihan juga nggak latihan sendiri, harus ada komedi badinya juga kan. Gitu kan. Iya, agak ribet gitu. Dan itu udah kita capek-capek gitu seminggu gitu, terus duitnya nggak gede gitu. Mendingan bikin konten lo. Tapi kalau kita liatin ya ceritanya Usama ini, teman-teman Insight, dari awal tadi ini grafiknya dari bawah naik terus nih. Tapi lu pernah nggak ngalamin ada di titik terendah dalam kehidupan lo? Ya pernah lah. Kapan dan kenapa? Titik terendahnya dalam arti terendah di saat gue bikin konten atau sepanjang hidup? Sepanjang hidup. Titik terendah gue itu di saat gue pisah sama bini pertama. Gue pernah married. Iya, gue liatin itu lo, kan apa? Draw My Life lo di YouTube itu. Jadi bini gue yang sekarang ini bini kedua. Oke. Jadi bini yang pertama itu gue pisah tahun 2005. Gue married 2003, gue pisah tahun 2005 karena nggak ada kecocokan, nggak ada ketidaksesuaian. Itu 3 tahun itu, gue benar-benar down banget. Selama 3 tahun itu lu down itu?
3 tahun sampai akhirnya gue bisa nemu bini gue yang sekarang. Baru bisa hidup lagi lah istilahnya, hidup gue lebih bersemi-semi. Ya salah, kayak bunga sakura lu. Tapi di masa 3 tahun lu lagi drop banget itu, apa yang pelajaran yang bisa lu dapetin sih? Pelajaran yang gue bisa dapetin itu ya gue narik kesimpulan bahwa apapun cobaannya ya kita harus hadepin gitu. Seperti kayak gue gitu, di saat gue pisah tuh gue benar-benar drop. Gue udah jujur aja di momen kayak gitu tuh pasti ada di saat kita yang benar-benar nyalahin semua orang, bahkan kita nyalahin Tuhan kita juga gitu. Kenapa sih hidup gue kayak gini gitu? Akhirnya gue sadar sebetulnya hidup kita tuh ya kita yang jalanin gitu. Allah tuh udah ngasih jalan, nih jalan. Lo mau berkembang apa enggak, lo pengen jadi orang yang baik apa enggak, itu semua balik kepada lo nya sendiri gitu. Kalau kita nggak balik lagi, kalau kita nggak ada niat untuk berubah ya kita nggak akan berubah gitu. Di situ gue ngerasa down, jadi hikmahnya adalah di saat lo down, di saat lo ada masalah, kita harus mikir bahwa Allah tidak memberikan cobaan kepada kita kalau kita tidak bisa menghadapinya. Jadi gue yakin di saat gue dikasih cobaan kayak gini, Allah yakin gue tuh bisa gitu. Lo pasti bisa lewatin. Gitu. Dan alhamdulillah memang terbukti gitu. Gue bisa dapat yang lebih bagus dari yang dia. Gue bisa lebih bisa tenang, lebih bisa ngerasain nikmat berkeluarga gitu sama yang sekarang gitu. Gitu. Jadi emang sebenarnya di momentum ketika lo ada di titik terendah itu adalah momentum buat belajar, momentum buat relaksasi introspeksi diri. Lo ngelihat gue nih Usama, gue nih kuat, gue nih gini, dan akhirnya lo bangkit gitu kan. Itu sebelum lo menjadi content creator kan? Belum kan? Belum. Dan akhirnya lo ketemu sama bini lo yang sekarang, yang marganya sama bini gue juga nih, yang sama-sama ngamuk. Kalau dicandain. Jangan macem-macem sama Ali terus. Akhirnya ketemu dia baru lo bikin konten gitu atau gimana? Gue married sama bini gue yang sekarang itu tahun 2008. Ya itu perjalanan hidup lah gitu. Dari situ gue ngerasa hidup gue tuh lebih enak, lebih nyaman, lebih bisa lebih bisa mengembangkan hobi passion gue gitu, nggak ada larangan gitu. Nah dari situ akhirnya gue mulailah seperti kayak belajar stand up comedy, terus masuk jadi content creator gitu. Nah didukung gitu, alhamdulillahnya didukung sama bini gue. Bahkan sampai anak-anak lu pun terlibat di situ. Ikut jadi creator juga. Jadi content creator juga kan. Gue open kok sama kritik gitu. Tapi kalau seandainya kata-katanya sifatnya ngehujat, ya gue udah nggak setuju. Dan kadang-kadang orang-orang yang nge-hate, orang yang ngehujat, itu orang yang cuma minta panggung doang. Thalatha Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.